Brunei tadi gua buatnya itu visa, namanya itu bukan visa kerja bro ya, bukan working permit gue di sana. Nah di Brunei itu gue dapetnya itu bisnis visa. Itu buatnya itu mudah banget bro. Gue dapet kayak invitation letter gitu dari email aja. Gue dapet invitation letter. Terus ya udah di invitation letter itu ternyata si orang HR-nya dari Ericsson Brunei itu udah ngirim ke embassy-nya dari Brunei gitu. Jadi mereka udah saling komunikasi. Gue tinggal pergi ke embassy-nya Brunei yang ada di Jakarta tuh. Ya udah gue proses segala macem, cepet bro prosesnya bro, cuman dapet kayaknya 3 hari lah. Ya udah gue bisa masuk ke Brunei itu multiple entry. Gue dapetnya itu visa 3 bulan pada saat itu. 3 bulan kalau udah habis, kita itu sebenarnya bisa perpanjang lagi dan kita tuh keluar dari Brunei, kita pergi ke Malaysia, kita balik lagi. Itu per 3 bulan. Kalau si bro mau kerja itu panjang, nanti bakalan si perusahaannya itu dikasih lagi visa kerja lagi di situ tuh. Ya udah gampang bro, itu kan negara tetangga kan, ini nggak ribet-ribet banget deh. Tadi gue di Brunei kan gue ceritain gue cuman ada 3 bulan, 3 sampai 4 bulan kan gue lamar kerja lagi di www.jobserve.com. Gue dapet di 2 negara, di Mesir sama di Saudi Arabia. Akhirnya gue nego segala macem. Ternyata alhamdulillahnya gaji yang paling gede itu di Mesir bro, daripada di Saudi. Itu sebenarnya gue sekarang ya udahlah, mungkin udah keputusan gue, udah suratan takdir juga bro. Gue sayang juga gue kemarin itu ngelepas yang di Saudi itu, gara-gara ya kalau gue Saudi sebenarnya gue kan bisa umroh bro, bisa umroh, ada kemungkinan gue bisa haji. Udah bro, gue udah mutusin gue itu kerja ke Mesir. Di Mesir itu gue dapet lagi untuk ngurus visa di sana. Di sana itu visanya itu sama juga bro. Visanya itu visa, bukan visa working permit, cuman itu bisa untuk kerja di sana. Itu kayak visa business meeting juga. Nah gue dapet kayak invitation letter juga lewat email. Terus gue harus ke embassy-nya Mesir yang ada di Jakarta. Gue pergi sana, urus segala macem di sana. Itu lumayan panjang ternyata prosesnya, 2 minggu seperti itu lah, panjang lah prosesnya di sana kan. Udah akhirnya gue dapet visanya itu, gue terbang lah ke Mesir gue. Nah gue pertama kali ke Mesir itu di tahun 2008. Gue dapet di Mesir itu selama 2 tahun bro, 2008 sampai 2010. Jadi visa gue itu di situ di renew per 6 bulan, di renew bisa langsung sama HR-nya. Dan gue itu per 1 tahun nggak salah itu gue bisa pulang. Tapi gue negosiasi lagi, gue mau pulang per 6 bulan. Gue pulang balik ke Indonesia selama 6 bulan itu. Di Mesir gue kerjain sama bro, gue kerjain tuh 3G network, RNC, RXI, Note B. Pokoknya gue troubleshooting segala macem. Kerjaan gue itu persis sama dengan kerjaan gue yang ada di Indonesia, yang ada di Brunei. Dan gue itu alhamdulillahnya gue malah bisa belajar banyak lagi waktu zaman di Mesir. Karena sebagai apa bro ya, udah sebagai expat seperti itu. Gue nggak junior engineer lagi, udah sebagai expat. Jadi mereka itu ngasih kepercayaan gue itu untuk ngurusin network satu Mesir bro. Satu Mesir, namanya operatornya itu Etisalat. Gue ngurusin network 3G satu Mesir sama di Alexandria itu namanya. Ya udah banyak banget pelajaran yang gue dapet waktu di Mesir itu. Gue down, gue up, segala macem ada di situ. Dan gue itu di sana berasa banget deg-degannya kalau misalnya kita itu benar-benar dikasih kepercayaan gitu. Gue itu pernah ya suatu waktu ya, udah itu disuruh troubleshoot bro ceritanya. Gue suruh troubleshoot, dan troubleshoot itu tuh kritikal banget. Dan saat itu tuh ada VP lah di sana, ada CEO lah di sana, ada VP-nya Ericsson yang ngeliatin monitor gua. Dan bener-bener di sana tuh luar biasa mon. Gue troubleshoot deg-degan pada bahasa itu gitu. Gua 2 tahun di Mesir, gua itu ngerasa ya udah ini gua sembari belajar, cuman gua nggak harus stay terus di sini. Gue terus juga lamar terus bro. Semua gue lamar itu sama dari website yang sama tadi bro, jobserve.com. Gue coba lamar.
Dan gue itu hampir juga dapat kerja di Turki, gue hampir dapat kerja di mana-mana, dan gue itu pokoknya gue mau terbang bebas gitu. Saat itu gue belum ada tanggungan juga sih, karena gue single. Ya udah, gue belajar lah, belajar gimana cara negosiasi, gue belajar gimana ya, bukan cara teknikal doang, cara bertahan hidup juga gue belajar di Mesir. Walaupun di sana tuh gue tuh nggak bisa bahasa Arab bro ya, jadi gimana caranya komunikasi, dan temen-temen gue tuh banyak banget yang ngebantu di sana, alhamdulillah ya. Dan akhirnya di tahun 2010 gue dapat informasi bro, ada bukaan di Amerika untuk menjadi U-turn engineer. Pokoknya sama banget lah kerjaannya mau gue sekarang gitu. Gue dapat informasinya dari temen gue yang sharing ke gue, ada kerjaan di Amerika, dia sharing email kayak gitu. Gue apply. Kalau di Amerika gitu ternyata interview dan segala macamnya itu tuh serius banget bro, bener-bener nih serius banget, karena gue di set up kayak appointment interview gitu. Nih jam segini nih misalnya nih, kayaknya siang nggak salah gue, kira-kira jam 4 sore gue interview by phone, interview technical banget, dan di telepon itu udah banyak banget itu tim interviewnya, kayak ada 4 orang gitu bro, dan nanya itu bener-bener deep knowledge banget, yang kayak technical banget loh. Ya jawab lah sebisanya gue. Alhamdulillahnya gue masuk bro, gue masuk. Akhirnya gue coba negosiasi gaji, dan ternyata cocok gajinya, dan juga gue itu nanya gimana cara sistem visa segala macem. Oh, baru di sana gue tahu ada visa namanya visa H1B. Visa H1B itu visa ke Amerika, visa kerjanya ke Amerika. Nah itu visa semuanya disponsori dari perusahaan gue, dari employer gue. Employer gue bukan cuma dia doang, dia nge-hire lawyer untuk ngurusin visa gue itu doang bro. Ya udah, akhirnya gue balik ke Indonesia, gue ngurus-ngurus dokumen, dan dokumen aslinya itu, atau dibilang itu namanya petition dari Amerika, itu dikirim langsung ke gue bro, nggak pakai email, dia ngirimnya pakai pos sampai ke rumah gue. Dan akhirnya dari situ gue harus ngisi application yang ada di embassy-nya Amerika sana online, dan akhirnya gue bawa lah petition gue itu yang dari Amerika itu. Dan satu lagi, gue nggak ada bayar apa-apa bro untuk buat visa ini. Jadi teman-teman yang mau pergi ke luar negeri, gue udah pernah wanti-wanti di video gue sebelumnya, jangan pernah mau kalau ada perusahaan luar negeri yang minta-minta duit untuk ngurus visa kita, itu not make sense bro. Segala macemnya diurusin dari sana. Gue cuman pada saat ngurus gue itu visa H1B itu, gue balik ke Indonesia, gue itu cuman bayar duit untuk ngurus visa doang di embassy-nya Amerika. Jadi gue nggak transfer duit ke kantor gue yang di Amerika, gue nggak. Gue bayarnya bener-bener gue dari embassy Amerika yang ada di Jakarta, keep receipt-nya. Alhamdulillahnya visa gue keluar itu alhamdulillah cepet bro. Jadi gue langsung buat appointment, visa keluar itu jangka waktu 3 hari doang. Visa gue keluar H1B. Itu tuh udah multiple entry gitu ke Amerikanya kan. Gue udah dapet itu, receipt gue ambil semua, tiket gue dibeliin pergi ke Amerika. Yaudah akhirnya alhamdulillah gue pergi ke Amerika. Pertama kali gue pergi ke Amerika tuh gue pergi ke Texas. Di sana tuh adalah kantor besarnya dari Ericsson Amerika. Ya udah gue pergi ke Texas. Ternyata gue Texas gue langsung penempatan di Los Angeles. Gue kerja di Amerika dari tahun 2010 sampai tahun 2012. Gue masih single, tapi di tahun 2011 gue nikah. Gue balik ke Indonesia, gue nikah di Indonesia, terus gue balik lagi ke Amerika bawa istri gue. Istri gue dapet visanya itu visa dependent, namanya itu visa H4, H4. Jadi bisa datang ke sini. Istri gue cuman sebagai dependent doang, nggak bisa kerja istri gue di sini. Dan di tahun 2012 pada saat itu kontrak gue habis bro. Dikasih pilihan gue itu harus ditempatkan lagi di Texas dan harus cari kerja lagi. Dan gue itu masih pikir, nah ini bener gak sih ini gue harus balik lagi ke Texas, karena pada saat itu udah banyak banget itu cut pegawai pada saat itu. Jadi riskan banget kalau gue harus pindah, nanti bisa jadi gue bakalan di cut. Dan sedangkan pada saat itu istri gue udah hamil selama 7 bulan. Jadi gue riskan banget kalau seandainya gue
di Amerika tapi gue gak ada kerja, tapi istri gue hamil. Gue susah juga. Yaudah, akhirnya gue mutusin di Amerika gue harus cari kerja lagi di tempat lain, bro. Gue dapet kerjaan ini sebenarnya dari networking yang udah ada sebelumnya gitu. Gue kenal kan temen-temen gue kan ada di internet gitu kan, yang sama-sama kayak gue. Posisi gue itu namanya itu U-turn engineer, bro. Jadi gue udah ada yang kasih informasi ada kerjaan di Meksiko. Ya udah, gue coba lamar ke Meksiko. Alhamdulillahnya gue dapet, bro, di Meksiko, bro. Nah, cuman gue nggak ke Meksiko di sana karena masalah internalnya dari si agency itu, sehingga nggak bisa berangkatin gue ke Meksiko. Coba lamar lagi kerjaan, balik lagi gue pergi ke Brunei yang dulu pernah gue tinggalin, bro. Ya udah, alhamdulillahnya waktu gue di Brunei dulu, gue itu ninggalin Brunei itu dengan pokoknya baik lah. Track record gue baik, keluar dari Brunei gue baik-baik, gue juga masih bangun relation sana. Gue balik lagi ke Brunei, alhamdulillah. Pengurusan visa di Brunei sama persis kayak dulu gue di tahun 2008 dulu. Jadi gue dapet lagi business meeting, gue proses lagi di Jakarta. Gue di sana, alhamdulillahnya dari tahun 2012 sampai tahun 2014 gue ngerjain sama, gue ngerjain 3G. Udah tahun 2014 gue mikir lagi, bro, ini gue kan udah punya anak, ya udah gue punya keluarga kecil lah gitu. Dan gue mikir lagi, ini perkontraktoran ini kayaknya gue itu mesti upgrade, bro, upgrade teknologi. Gue gak bisa selama gue itu karir ini gue cuman kerjain 3G doang. Gue harus bisa ngerjain teknologi 4G atau LTE. Ya udah, gue mikir yang ada opportunity-nya untuk bisa kerjain LTE di Indonesia belum ada, bro. Adanya itu di Amerika. Ya udah, gue coba lagi cari informasi kerjaan di Amerika, dan ternyata ada agensi di Amerika yang mau sponsorin gue dan ngasih tahu ternyata visa gue dulu yang di Amerika tahun 2012 dulu itu ternyata masih bisa valid di Amerika sini. Tinggal mereka itu memperpanjangnya dan ya pokoknya nge-renew nggak sesusah waktu gue itu pertama kali dapat H1B dulu. Karena H1B itu lumayan, bro, lumayan banyak gitu, prosesnya panjang gitu. Dan alhamdulillahnya dulu gue bisa diproses sama lawyer yang tepat, dan pokoknya intinya gue dapet lah. Nah, di tahun 2014 gue nggak susah lagi ternyata perpanjang visa lagi, dan gue dapet visanya itu. Tapi kacau ya, di tahun 2014 gitu gue dapet di embassy Amerika itu namanya itu request for evidence. Jadi gue tuh mau dilihat dulu barang bukti gue kerjanya gue itu memang dipanggil dari Amerika langsung. Ya udah, orang embassy coba check up di kantor gue yang ada di Amerika, agensi gue pada saat itu. Ternyata dia ngeceknya itu bukan ke agensi gue, bro. Dia ngeceknya itu ke user gue. Padahal kan user gue itu orang yang gua belum kenal gitu kan. Itu tuh adalah salah satu operator yang besar di sini. Emailnya dari embassy itu nggak kebaca sama si user yang ada di sini. Udah, akhirnya gua itu nungguin visa itu lamanya luar biasa. Gua nungguin itu bisa sampai pas itu gua 2 bulan. Gua udah galau luar biasa tuh sama istri dan sama anak kan. Pulang ke Indonesia dari Brunei, gua udah resign segala macem. Gue di Indonesia itu gue selama 2 bulan gue gak ada kerjaan, dan gue itu masih kegantung gitu. Kerjaan di Amerika ada, cuman gue visa datang tuh gak bisa. Dan alhamdulillahnya bisa keluar juga setelah gue minta tolong sama si agency di sini, nanyain ke user sana bener-bener gak ada email. Ternyata bener, si user di sini lupa baca email itu dan balasin email itu. Email itu sebenarnya gampang aja, nanya bener gak nama yang di bawah ini di hire kerja di sana, kayak gitu doang, bro. Akhirnya alhamdulillah gue balik lagi ke Amerika, proses visa sama, gue pergi ke embassy, gue bayar sendiri dulu, duitnya itu gue ambil resipnya, terus gue itu diganti duit gue waktu gue itu di Amerika. Dan gue itu dikasih tiket pesawat cuman gue sendiri, buat anak-anak gue sama istri gue bayar sendiri, karena kayak gitu udah deal-dealan ya kan. Gue kerja di Los Angeles lagi, gue ngerjain sesuatu yang baru sekarang, gue ngerjain teknologi LTE. Nah, di sana gue dapet experience dari LTE.
Udah gue kerja di sana selama 3 bulan, ternyata itu project gue itu udah cool down gitu, udah turun. Akhirnya gue harus dipindahin lagi ke tempat lain. Gue harus cari lagi project tempat lain di agensi yang sama. Agensi gue nawarin kerjaan di tempat sekarang ini di San Francisco. Kerjaannya itu hampir sama seperti gue itu di Mesir, di Indonesia, cuman teknologinya udah teknologi 3G, LTE, 4G, jadi udah memang teknologi yang mau gue pelajarin. Ya udah, alhamdulillahnya setelah gue itu di sini kerja tahun 2016, mereka udah pikir ya udah Bayu, kamu jadi pegawai permanen di sini, dan sampailah ke sekarang bro. Kayak gitu cerita gue. Jadi sebenarnya perjalanan gue di Amerika itu nggak langsung sebenarnya gue, nggak langsung gue tuh lamar dari Indonesia, nggak langsung segala macem. Jadi sebenarnya gue tuh step by step berawal semuanya itu dari Indonesia, Brunei, Mesir, dan barulah gue dapet di Amerika sini. Itu memang benar-benar dari networking yang selama ini gue tuh ada sama temen-temen, sama agensi. Build karir gue dari awal itu memang dari zaman dari kuliah sampai dari sekarang. Dan alhamdulillahnya gue itu didukung sama temen-temen, didoain sama orang tua, dan seperti itu bro cerita gue. Yaudah teman-teman, kalau mau ada yang pergi ke luar negeri, mau ke Amerika, mau ke Eropa, mau kemana aja, mungkin cerita gue ini bisa bermanfaat, gimana step by step gue. Pokoknya intinya di awal kita itu jangan katakan enggak dengan sesuatu kesempatan bro, karena kesempatan itu gak datang 2 kali. Ambil dulu kesempatan itu, berusaha dulu, dan mudah-mudahan bisa lancar dan sukses bro, mudah-mudahan. Itu cerita gua, sorry kelamaan. Kalau misalnya ada pertanyaan lagi ataupun gua mau buat video yang lain, silahkan komen di bawah. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.